Pasukan Cakrabirawa adalah unit pasukan khusus yang dibentuk untuk tujuan perlindungan presiden. Namun dalam sejarah bangsa Indonesia, satuan ini lebih banyak dikenal karena keterlibatan beberapa anggotanya dalam peristiwa G30 SPKI dan penculikan para jenderal tahun 1965. Sebelum video ini lanjut, kami meminta Anda untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena saat video ini dikerjakan, kami baru saja mencapai 1000 subscriber pertama kami. Channel ini konsisten membuat konten-konten tentang sejarah, dan sejauh ini kami telah membuat lebih dari 70 video. Video-video yang berkaitan dengan sejarah militer telah kami kumpulkan dalam playlist berikut ini. Dalam buku Penjaga Terakhir Soekarno, Malwi Sailan menyebutkan bahwa Satuan Khusus Polisi Pengamanan Presiden telah ada sejak awal tahun 1945. Saat itu Satuan Polisi Istimewa yang berkedudukan di Jakarta Raya yang disebut Polisi Macan di bawah pimpinan Gatot Suwiryo memindahkan anggotanya ke dalam Satuan Pasukan Polisi Pengawal Presiden atau P4 di bawah pimpinan Mangil Martowijoyo. Satuan ini kemudian menjadi DKP atau Detasemen Kawal Pribadi yang berperan sebagai pengawal pribadi Presiden Soekarno dan keluarganya. Cikal bakal lainnya dari Satuan Pengamanan Presiden adalah para pemuda bekas anggota PETA yang berperan melindungi istana. Di awal kemerdekaan Indonesia, situasi keamanan memang sangat kacau dan serba tak menentu. Setelah Belanda menduduki Jakarta pada Januari tahun 1946, maka diadakanlah operasi hijrah ke Yogyakarta yang bertujuan menyelamatkan para pemimpin nasional. Untuk mengenang peristiwa ini, maka tanggal 3 Januari 1946 dikenang sebagai Hari Bakti Paspampres hingga sekarang. Dalam tugasnya, DKP di bawah pimpinan Mangil berhasil mencegah atau menggagalkan beberapa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Di antaranya adalah peristiwa Granat Cikini tanggal 30 November tahun 1957 yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beraliansi dengan kelompok DITII. Penembakan halaman belakang istana oleh Letnan Udara Daniel Maucar pada tanggal 9 Maret tahun 1960 menggunakan pesawat MiG-17. Penjegatan Raja Mandala pada April 1960 saat Presiden Soekarno mendampingi Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev di Jawa Barat oleh sekelompok pasukan DITII. Penembakan mortar di lapangan terbang Mandai Maros, Sulawesi oleh kelompok Khan Muzakkar pada tahun 1960. Pelemparan granat di Makassar pada Januari tahun 1962 oleh Markus Latupedisa. Penembakan saat sholat Idul Adha tahun 1962 hingga peristiwa pelemparan granat Cimanggis pada tahun 1964. Setelah percobaan penembakan saat sholat Idul Adha tahun 62, Letnan Kolonel Sabur menghadap istana dan menyampaikan bahwa DKP hendak membentuk pasukan pengawalan presiden yang lebih sempurna. Ia lalu menghadap 4 panglima angkatan bersenjata dan meminta dikirimkan 1 batalion pasukan terbaik dari tiap-tiap angkatan yang bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam misi pengawalan presiden. Atas usulan Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal A.H. Nasution, maka pada 6 Juni tahun 62, Presiden Soekarno membentuk 1 pasukan khusus yang diberi nama Cakrabirawa. Nama ini diambil dari senjata Batara Kresna dalam lakon Wayang Purba. Pasukan Cakrabirawa baru diresmikan Soekarno di Wina, Austria pada tanggal 6 Juli tahun 63. Melalui sebuah upacara sederhana, Soekarno menyerahkan tongkat komando dan baret merah tua kepada Letnan Sabur. Pasukan Cakrabirawa memiliki 3.000 personel yang berasal dari anggota terbaik 4 angkatan. Resimen Cakrabirawa dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama yaitu Detasemen Kawal Pribadi yang bertugas melindungi presiden dan keluarga secara langsung dari jarak dekat. Bagian kedua adalah Detasemen Pengawalan Khusus yang bertugas melakukan pengamanan dan survei terhadap gedung atau sebuah area di mana presiden sedang atau akan berada. Bagian ketiga yaitu Batalion Kawal Kehormatan yang bertugas melakukan penjagaan dalam cakupan luas seperti penjagaan komplek dan gedung istana atau ruang kerja presiden. Nama Resimen Cakrabirawa tercoreng akibat keterlibatan Batalion 1 di bawah komando Letkol Untung Syamsuri dalam gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 orang jenderal dan 1 orang letnan TNI Angkatan Darat.
Meski sebenarnya tidak semua pasukan Cakrabirawa terlibat dalam G30S, bahkan menurut pengakuan Maulwi Ceylan, keterlibatan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa malam tersebut tidak sampai 1 batalion, tetapi hanya 1 peleton atau 30 orang. Peleton itu berada di bawah pimpinan Letnan Dul Arif, dan ke-30 serdadu ini telah ditindak tegas setelah tertangkap di Cirebon. Namun tetap saja, aksi dari Letkol Untung dan Lettu Dul Arif yang menjadi motor utama dalam aksi penculikan cukup untuk membuat satuan ini tenggelam dalam pemerintahan Orde Baru. Setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, Resimen Cakrabirawa dibekukan atau dibubarkan pada tanggal 28 Maret tahun 1966. Pasca terjadinya peristiwa G30S, pasukan Cakrabirawa masih tetap melakukan tugas pengamanan presiden. Tugas pengamanan istana dialihkan dari Batalion Kawal Kehormatan 1 kepada Batalion Kawal Kehormatan 2. Pergantian ini dilakukan setelah beberapa anggota Batalion 1 diketahui terlibat dalam aksi penculikan. Tugas pengamanan menjadi sangat berat karena istana dikepung oleh barisan demonstran dan mahasiswa dan juga personel TNI dari Kostrad dan RPKAD. Berdasarkan pengakuan Maulwi Ceylan saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada 24 Februari tahun 66, mahasiswa yang didukung oleh Kostrad dan RPKAD melakukan blokade pada jalan-jalan menuju istana, menahan mobil-mobil yang membawa para calon menteri dan menggembosi bannya. Tepat 1 bulan setelah itu, pada 23 Maret tahun 66, terbit surat keputusan bersama keempat Menteri Panglima Angkatan yang menyatakan bahwa tugas pengamanan presiden dan keluarga yang sebelumnya diemban Cakrabirawa telah dialihkan kepada polisi militer. Pasca pembubaran Cakrabirawa, banyak anggota yang dikembalikan ke angkatan asal mereka. Tugas penjagaan istana lalu diambil alih oleh Satgas POM Angkatan Darat yang dikomandani oleh Kolonel Norman Sasono. Hanya anggota DKP atau Detasemen Kawal Pribadi yang terdiri dari anggota kepolisian yang masih tetap diizinkan terlibat dalam pengawalan presiden. Adapun anggota Cakrabirawa yang dicurigai terlibat dalam peristiwa kudeta berdarah itu ditangkap dan menjadi penghuni rumah tahanan militer, termasuk Maulwi Ceylan yang ditahan selama 5 tahun tanpa proses persidangan. Nasib lebih buruk bahkan menimpa Brigadir Jenderal Sabur yang dipenjara hingga meninggal dunia pada tahun 72. Beberapa anggota yang terlibat langsung dalam penculikan dan eksekutor para jenderal diberi hukuman mati setelah dipenjara selama puluhan tahun. Tidak hanya itu, sepanjang kekuasaan Orde Baru, Resimen Cakrabirawa dianggap sebagai kesatuan militer yang cacat dan dihilangkan dalam narasi sejarah pasukan pengamanan presiden. Meski hanya ada 2% anggotanya yang terlibat dalam G30S, tokoh-tokoh penting Cakrabirawa yang bukan simpatisan PKI tetap dikucilkan karena dinilai sebagai loyalis Soekarno, dan stigma buruk Resimen Cakrabirawa tertanam cukup kuat dalam pikiran rakyat Indonesia. Upaya pengembalian Cakrabirawa dalam narasi sejarah mulai terlihat lagi pasca keruntuhan Orde Baru. Di masa pemerintahan Megawati, Komandan Paspampres Majen TNI Nono Sampono diperintahkan untuk menemui langsung Maulwi Ceylan dan mencatat kembali sejarah Resimen Cakrabirawa. Sejak saat itu, Maulwi Ceylan juga kerap diundang dalam perayaan hari jadi Paspampres, dan setiap pergantian komandan Paspampres telah jadi kebiasaan rutin untuk lebih dulu berkunjung menemui Maulwi Ceylan. Bagaimana pendapat kalian tentang Resimen Cakrabirawa, tokoh-tokoh dan anggotanya? Apakah langkah pembubaran dan penghilangan dari sejarah terhadap resimen ini pada masa kekuasaan Soeharto adalah tindakan yang tepat? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.